Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa istiqomah memberikan edukasi yang mudah-mudahan tentunya apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat bangsa ini, khususnya buat kita yang menyampaikan. Harapan kita tiada lain tiada bukan adalah untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bisa mencegah intoleransi, mencegah radikalisme, mencegah ekstremisme yang sampai dini hari masih dilakukan oleh kelompok-kelompok lain yang sengaja ingin merubah mindset anak bangsa ini menjadi radikal. Na'udzubillahi min dzalik. Intoleransi ini bisa muncul dari pemahaman amar ma'ruf nahil mungkar, yang ketika kalimat amar ma'ruf nahil mungkar ini dimaknai sempit. Makanya pada malam hari ini saya mencoba buka salah satu apa sih sebenarnya sebelum kita melaksanakan amar ma'ruf nahil mungkar itu. Jadi jangan kemudian melihat suatu kejahatan atau keburukan serang hancurkan. Ada tahapan-tahapan di mana yang menunjukkan akhlakul karimah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita lihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita di dalam salah satu hadisnya, muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bih wanhau 'anil munkar. Ini perintah langsung memang oleh Kanjeng Nabi. Perintahkanlah oleh sekalian orang-orang manusia untuk berbuat kebaikan. Walaupun kita ini yang memerintahkannya, kamu ini tidak bisa mengamalkannya, gitu kan. Ya, kalau tidak bisa maka wanhau 'anil munkar, cegahlah mereka manusia dari kemungkaran. Maka ini kan menjadi salah satu, kalau saya bahasakan ini, kalau bagi kelompok-kelompok yang ekstrim yang mengatasnamakan agama Islam, ini menjadi salah satu hal kewajiban yang fundamental. Sehingga amar ma'ruf nahil munkar ini diartikan secara sempit ya jihad gitu. Mau itu caranya dengan bunuh diri karena melihat wah ini di Bali itu karena banyak kemaksiatan kemudian dibom bunuh diri. Nah itu karena penyempitan makna daripada jihad atau amar ma'ruf nahil mungkar. Yo jihad. Padahal pernah Kanjeng Nabi itu ditanya oleh para sahabat begini, fa ayyul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala ya Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang paling disukai oleh Allah itu apa? Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala al-imanu billahi. Amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah, yang paling fundamental, yang paling urutan satu, number one adalah beriman kepada Allah. Qala thumma madza? Kemudian sahabat bertanya lagi, lalu apa kemudian setelah itu ya Rasul? Qala silaturrahmi. Yang kedua adalah menyambung cinta kasih. Thumma madza? Qala al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Lalu setelah silaturahim apa ya Rasul? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, amar ma'ruf nahil munkar. Nah, kalau kita memahami bahwa in huwa illa wahyu yuha, Kanjeng Nabi itu tidak ada lain, apa yang dibicarakan itu adalah wahyu. Harusnya paham. Sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahil munkar, di situ ada urutan kita harus beriman kepada Allah. Yang keduanya harus silaturahmi. Dan silaturahim juga apa? Biasanya orang-orang kita ini mempersempit maknanya. Jadi seakan-akan silaturahim itu saya berkunjung ke rumah Pak Imron, Pak Imron berkunjung ke rumah Pak Kentung, itu seperti makna yang demikian itu yang dimaknakan oleh orang-orang umum. Padahal makna silaturahim ini luas.
menjaga hubungan, keharmonisan antar sosial, antar sesama walaupun berbeda dengan agama, itu bagian nilai-nilai daripada silaturahim. Sekarang kita gembar-gembor amar ma'ruf nahi munkar, jihad, sementara keharmonisan antar warga menjadi kurang, kerukunannya tidak ada. Berarti ini efek daripada silaturahimnya hilang. Bagaimana mau bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Makanya betul kalau kita lihat dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, dengan adanya ideologi Pancasila, ini kan untuk mengkikis pemahaman-pemahaman yang sempit tadi. Maka kembali pernah yang disampaikan oleh salah satu orang yang memahami tentang sumbu akar permasalahan, kemudian orang yang mengatasnamakan agama, jihad fisabilillah, bahkan menjadi teroris, siap melakukan bom bunuh diri sekeluarga. Itu karena pemaknaan silaturahim, pemaknaan jihad, pemaknaan amar ma'ruf nahi munkar yang kurang luas. Dan kalau orang-orang kita, ulama-ulama di Jawa, ulama-ulama Nusantara memaknai kalimat-kalimat tersebut itu sangat luar biasa. Contoh silaturahim. Bentuk silaturahim itu bukan hanya berkunjung, termasuk as-sakho, ada rasa peduli ke tetangga, ada rasa peduli kepada orang lain. Makanya tidak sepakat ketika kemudian ada kemungkaran, ada kezaliman, kemudian kita musnahkan. Bukan seperti itu caranya. Makanya kata Kanjeng Nabi, a'in akhaka zaliman au madluman. Kita ini diperintahkan untuk bisa menolong baik orang yang terzalimi ataupun sekalipun orang yang zalim, yang berbuat zalim. Karena ini menjaga silaturahim ini. Makanya benar, bahayanya intoleransi itu, efek negatifnya besar. Itu bisa satu ya, keharmonisan sesama manusia akan juga hancur. Kemudian akan terjadi kelompok-kelompok yang ekstrim. Maka jangan salahkan kelompok-kelompok separatis yang muncul itu karena memang intoleran. Kalau kita lihat dalam sejarah, sepanjang sejarah, orang yang membunuh Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Ali, ini kalau dikatakan secara pribadinya, pasti dia mengakui saya ini di jalan yang benar, karena mengatasnamakan daripada agama. Nah maka ayo, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi jauh-jauh sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka pereratkan dulu, kuatkan dulu silaturahim. Dan silaturahim jangan dipersempit maknanya. Dan silaturahim ini bukan hanya untuk sesama muslim, sesama yang punya keimanan yang sama, siapapun itu. Dan itu menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.